Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi dari kami yang berjudul Kerajaan Syafawi di Persia. Di sini saya Afif Yanuar sebagai moderator dan juga pengisi suara materi pada kali ini ingin mengajak teman-teman semuanya untuk berdiskusi pada materi kali ini. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Khairul Umam. Perkembangan Kerajaan Safawi di Persia. Dinasti Safawiyah bermula dari gerakan Sufi di kawasan Azerbaijan. Biasa disebut dengan Safawiyah. Pendiri gerakan Sufi adalah Syekh Syafi al-Din pada tahun 1252 hingga 1334 di kota Ardabil, yang merupakan murid dari Syekh Zaid Gilani. Pada masa kepemimpinan Junaid 1447 hingga 1460 Masehi, dinasti Safawi memperluas gerakannya dengan menumbuhkan kegiatan politik di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Perluasan kegiatan ini menimbulkan konflik dengan penguasa Karakoyunlu atau biasa disebut Domba Hitam, salah satu suku bangsa Turki, yang akhirnya menyebabkan kelompok Junaid kalah dan diasingkan di suatu tempat. Tahun 1459 Masehi, Junaid mencoba merebut Ardabil, tetapi gagal. Dan pada tahun 1460 Masehi, ia mencoba merebut Sirkasian, tetapi pasukan yang dipimpinnya dihalang oleh tentara Shirwan, dan ia terbunuh dalam pertempuran tersebut. Penggantinya diserahkan kepada anaknya, Haidar secara resmi pada tahun 1470 Masehi. Lalu, Haidar kawin dengan seorang cucu dari Uzun Hasan, dan lahirlah Ismail. Ali, putra dan pengganti Haidar, didesak oleh bala tentara untuk menuntut balas atas kematian ayahnya, terutama terhadap Akoyunlu. Akan tetapi, Yakub, pemimpin Akoyunlu, menangkap dan memenjarakan Ali bersama saudaranya, Ibrahim, Ismail, dan ibunya di Fars dari 1489 sampai 1493 Masehi. Mereka dibebaskan oleh Rustam, putra mahkota dari Akoyunlu, dengan syarat mau membantunya memerangi saudara sepupunya. Setelah dapat dikalahkan, Ali bersaudara kembali ke Ardabil. Namun, tidak lama kemudian, Rustam berbalik memusuhi dan menyerang Ali bersaudara, dan Ali terbunuh pada tahun 1494 Masehi. Berdirinya Kerajaan Safawiyah secara resmi pada tahun 1501 dengan pendirinya yang bernama Ismail I. Beliau lahir pada 14 Juli 1487 di kota Ardabil. Ismail memerintah selama 23 tahun, dari 1501 hingga 1524. Selama 10 tahun pertama pemerintahannya, Ismail berhasil meluas wilayah pemerintahnya sampai mencakup seluruh wilayah di Persia dan sebelah timur Fritil Krisis. Tahun 1502 sampai dengan 1510 itu merupakan kemenangan beruntun bagi kerajaan Safawiyah. Ambisi politik mendorong untuk terus mengembangkan wilayah ke daerah-daerah lainnya, seperti Turki Utsmani. Ismail berusaha merebut dan mengadakan ekspansi ke wilayah Utsmani 1514 Masehi. Tetapi pada peperangan ini Ismail mengalami kekalahan. Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Salim dapat menduduki Tabriz. Kekalahan ini membuat Ismail I berubah. Ia lebih sering hidup menyendiri, menempuh kehidupan berhura-hura dan berburu. Sepeninggal Ismail I, permusuhan dengan kerajaan Utsmani terus berlanjut. Terjadi beberapa perang antara keduanya, yaitu pada masa Tahmas I dari 1524 hingga 1576. Kemudian pada masa Ismail II, 1576 hingga 1577. Dan pada masa Muhammad Qurabanta dari 1577 hingga 1587. Pada masa tiga Raja Safawi mengalami kelemahan karena sering berperang dengan kerajaan Utsmani yang lebih kuat, dan juga sering terjadi pertentangan antar kelompok dari dalam kerajaan Safawi itu sendiri. Berikut adalah urutan penguasa kerajaan Safawi. Pertama Ismail I, kedua Tahmas I, ketiga Ismail II, keempat Muhammad Qurabanta, kelima Abbas I, keenam Safi Mirza, ketujuh Abbas II, ke-8 Sulaiman, ke-9 Husain I, 10 Tahmas II, dan ke-11 Abbas III.
Baik, itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh Saudara Khairul Umam. Kemudian untuk materi yang berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Nadifa Fahriyah. Masa kejayaan Kerajaan Safawiyah. Kondisi Kerajaan Safawi yang memprihatinkan baru bisa diatasi oleh Raja Safawi yang kelima, yaitu Abbas I, naik tahta pada tahun 1588 sampai 1628 Masehi. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Raja Safawi yang kelima ini, yaitu Abbas I, dalam rangka pemulihan Kerajaan Safawi adalah: yang pertama, berusaha menghilangkan dominasi pasukan Zilbas dengan cara membentuk pasukan baru yang berasal dari budak-budak dan tawanan perang bangsa Georgia, Armenia, dan Sircasia. Yang kedua, mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani dengan jalan menyerahkan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan di samping itu Abbas berjanji tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dalam khutbah-khutbah Jumat. Sebagai jaminan atas syarat itu, Abbas menyerahkan saudara sepupunya yaitu Haidar Mirza sebagai sandera di Istanbul. Isi perjanjian tersebut yaitu: A. Mengakui kedaulatan kekuasaan dinasti Utsmaniyah. B. Mengakui 3 khalifah dalam Islam yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan berhenti mengolok-olok mereka di setiap khutbah Jumat di wilayah Safawi. C. Memperbaiki kekuatan militer dan membentuk tentara Gulam sebagai tentara inti kerajaan. D. Memperbaiki perekonomian negara dengan membangun tempat produksi bahan-bahan industri. Dan berhasil merebut Bandar Hormuz dari tangan Portugis dan merubahnya menjadi Bandar Abbas. E. Menerapkan rasa toleransi beragama terhadap rakyat Persia dan misionaris. F. Memindahkan pusat pemerintah ke Isfahan yang kemudian menjadi kota yang indah dengan banyak bangunan megah. G. Dari segi perluasan wilayah, Abbas I mulai memusatkan perhatiannya untuk merebut kembali wilayah-wilayah kekuasaan yang hilang. Pada tahun 1598 Masehi, ia menyerang dan menaklukkan Herat. Kemudian Maur dan Balkh dapat direbut dan setelah kekuatan terbina dengan baik, Abbas mulai mengarahkan serangan-serangannya ke wilayah kekuasaan Turki. Pada tahun 1602 Masehi, saat Turki di bawah kekuasaan Sultan Muhammad III, pasukan Abbas menyerang dan berhasil menguasai Tabriz, Sirwan, dan Baghdad. Sedangkan kota-kota Nakhchivan, Erivan, Ganja, dan Tiflis dapat dikuasai tahun 1605 sampai 1606 Masehi. Masa kekuasaan Abbas merupakan puncak kejayaan Kerajaan Safawi. Ia berhasil mengatasi gejolak politik dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan sekaligus berhasil merebut kembali beberapa wilayah kekuasaan yang pernah direbut oleh kerajaan lain, seperti Tabriz, Sirwan, dan sebagainya yang sebelumnya lepas direbut oleh Kerajaan Utsmani. Baik, itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh Saudari Nadifa Fahriyah. Oke, sekarang kita memasuki materi yang B, masa kejayaan Kerajaan Safawiyah di berbagai bidang. Kemajuan yang dicapai Kerajaan Safawi tidak hanya terbatas di bidang politik, melainkan bidang lainnya juga mengalami kemajuan. Kemajuan itu diantara lain, yang pertama di bidang ekonomi. Kemajuan ekonomi pada masa itu bermula dengan penguasaan atas Kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gumrun yang diubah menjadi Banda Abbas. Dengan demikian, Safawiyah menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur. Di samping sektor perdagangan, Safawiyah juga mengalami kemajuan dalam bidang pertanian, terutama hasil pertanian dari daerah Bulan Sabit yang sangat subur atau biasa disebut dengan fertile crescent. Kemudian yang kedua, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Sepanjang sejarah Persia,
dikenal sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sejumlah ilmuwan yang selalu hadir di majelis istana, yaitu Baha al-Dina al-Syirazi, generalis ilmu pengetahuan, Sadar al-Din al-Syirazi, filosof, dan Muhammad al-Bakir Ibnu Muhammad Damad, filsuf, ahli sejarah, teolog, dan seorang yang pernah mengadakan observasi tentang kehidupan lebah. Untuk bidang kemajuan yang ketiga, yaitu di bidang pembangunan fisik dan seni, kemajuan bidang seni arsitektur ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah yang memperindah Isfahan sebagai ibu kota kerajaan ini. Sejumlah masjid, sekolah, rumah sakit, dan jembatan yang memanjang di atas Dindirut dan istana Jilhi Surun. Kota Isfahan juga diperindah dengan kebun wisata yang tertata api dan tertata sangat bagus. Kemudian ketika Abbas I wafat, di Isfahan terdapat sejumlah 162 masjid, 48 akademi, 1802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Untuk unsur lainnya terlihat dalam bentuk kerajinan tangan, keramik, permadani, dan benda seni lainnya. Dan kemudian untuk kesimpulannya, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pendidikan, dan kejayaan tersebut baru dapat dicapai pada masa Abbas I yang memegang tampuk kekuasaannya. Kemudian ada beberapa sistem yang lebih dominan dalam praktik pendidikan pada masa dinasti Syafawi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pendidikan indoktrinatif sebagai kurikulum inti dalam sebuah pusat pendidikan untuk memantapkan paham Syiah sebagai mazhab keagamaan. Kemudian yang kedua, ada pendidikan estetika, yaitu pendidikan yang menekankan pada seni karya dan mendukung. Baik, itulah tadi materi yang telah kami sampaikan. Untuk teman-teman yang mau berdiskusi, ingin bertanya, langsung saja tulis saja di kolom komentar atau diskusi via grup WhatsApp. Baik, sekian dari saya, kelompok 8, mewakili dari saudara Khairul Umam dan dari saudari Nadiwa Fahriah, dan kami mohon maaf apabila masih terjadi kesalahan penulisan, kesalahan materi yang terdapat pada penyampaian video kali ini. Sekian dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.